Ya, masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA dan masih bersama saya Deborah Tania. Kita membahas tema pagi hari ini semangat inovasi tumbuh bersama UMKM Bengkel Indonesia. Dan kita juga masih bersama Pak Adi selaku pemilik bengkel Prima Mitra Auto Service UMKM binaan Yayasan Dharma Bakti Astra. Kembali lagi kami mengingatkan saudara bagi Anda yang ingin menelpon kami di telepon bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp kami di 0812 118 8181. Jangan lupa kami juga menyiarkan di YouTube Berita KBR. Di sana Anda juga bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan. Nah, balik lagi ke Pak Adi. Iya, Mbak. Kita sudah tersambung dengan penelpon nih Pak yang akan bertanya Iya, langsung ke Pak Adi. Kita sapa baik, dulu Mbak. ada Ibu Tri dari Jakarta. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, Ibu Tri silahkan. Iya, saya ingin mengucapkan salut ya untuk Pak Adi dengan usaha yang dari kecil kemudian sekarang bisa memperkerjakan karyawan begitu ya. Nah, yang saya ingin tahu Pak, apakah dari awal itu Pak Adi sudah uh, berusahanya ini dengan upaya sendiri atau sudah ada semacam bantuan dari pihak luar begitu Pak? Dan juga apakah Pak Adi ini saat ini kan sekarang banyak komunitas begitu ya Pak ya? Apakah Bapak juga Iya, bergabung dengan komunitas tertentu? Kalau menurut saya sih itu penting juga ya karena bisa saling bertukar pikiran, mungkin ada ide-ide cemerlang yang bisa dibagi atau dilakukan berdasarkan sharing dari uh, orang-orang pengusaha-pengusaha lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tri atas pertanyaannya. Ibu Tri dari Jakarta. Nah, silakan Pak Adi, pertanyaan Ibu Tri tadi. Ya, dari awal Pak Adi udah berusaha sendiri atau seperti apa? Atau ada bantuan dari orang tua atau siapa? Dan apakah sudah bergabung dengan komunitas tertentu saat ini? Silakan Pak Adi. oke, baik. Terima kasih, Putri. Pertanyaan yang mungkin eh, dilema setiap pengusaha ya, yang artinya kalau buka usaha itu harus awalnya dari mana. Nah, alhamdulillah untuk rumah eh, tempat itu memang kita dari orang tua itu alhamdulillah kita sudah punya fasilitas rumah dari orang tua. Namun untuk buka usaha ini memang saya awalnya jujur saya modalnya adalah jual mas kawin, Bu. Wah, Dulu saya awal usaha itu adalah jual mas kawin. iya. Jadi iya, eh, mas kawin saya koordinasi dengan istri saya, Iya. kemudian keluarga besar saya, mertua saya, Hmm. kemudian mereka menyetujuinya dan alhamdulillah menjadi sebuah berkah barokah buat keluarga saya. Itu memang awal dari 2009 itu saya mulai awal usaha saya adalah jual mas kawin dan Hmm. alhamdulillah sampai sekarang dengan gigihnya semangat, semangat juang, kita telaten, kita disiplin, komitmen menjalani itu alhamdulillah saya bisa bertahan sampai sekarang dan bisa punya karyawan sampai sekarang, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Oke. kemudian saya eh, bergabung di komunitas itu dari tahun 2012 kebetulan di Banyumas itu dulu sudah ada komunitas bengkel. Kalau nggak salah dulu eh, karena kita hanya kumpul-kumpul bersendar guru, kemudian ngopi bareng dan alhamdulillah di tahun 2019 saya gabunglah dengan HBBA yang sekarang ini saya jalani dan alhamdulillah sangat amat membantu sekali dalam usaha saya. Seperti itu Mbak jawaban saya. Oke, jadi memang pada dasarnya Pak Adi ini orangnya aktif ya. Karena Iya. aktif jadi banyak koneksi, bisa Iya sekalian betul. promosi-promosi juga tentang usaha yang sedang Bapak jalani seperti itu ya, Pak. Betul, betul Mbak. Jadi kita Mm-mm. harus komunikatif, kita harus welcome sama customer-customer kita supaya kita Betul. tetap harus
selalu eksis dan selalu berkesinambungan usaha kita. Seperti itu. Nah, Pak Adi, kita banyak sekali pendengar seluruh Indonesia. Tadi sudah ada penelpon dari Jakarta, Ibu Tri. Sekarang ada penelpon lagi nih, Pak. Saya sapa Ya, terlebih baik. dahulu, ada Pak Taufik dari Palembang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, silakan Pak Taufik. Iya, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi pasang surut ketika kita membangun suatu UMKM? Pasang surut, boleh Ketika diulang, Pak? jadi bagaimana tips kita untuk membangun UMKM ketika sedang dalam pasang surut? Apalagi kemarin itu kan ada efek pandemi ya. Oke, baik. Sudah kami tangkap pertanyaannya Pak Taufik dari Palembang. Terima kasih. Oke, Pak Adi, ini ada Pak Taufik dari Ya, Palembang Mbak. mau bertanya nih. Kan kita Iya. memang mengetahui ya COVID-19 kemarin dari 2020 itu membuat banyak hal terganggu. Dan juga termasuk di pelaku UMKM ya Pak. Bisa dibagikan pengalamannya Pak Taufik nih, cara mengatasi pasang surut saat kita melakukan suatu bisnis. Baik. Dalam berbisnis itu tidak halnya kita dalam hidup bersosial dan bermasyarakat. Itu pada umumnya seperti itu. Jadi saya mengatasi masalah-masalah dalam bisnis, pasang surutnya bisnis itu by data. Jadi kita akan tahu kapan surutnya, kapan pas-pasangnya itu kita melalui data. Kadang-kadang dalam 12 bulan itu memang ada bulan-bulan tertentu yang dimana bulan itu adalah sepi pelanggan. Di antaranya kalau di saya itu biasanya terjadi itu bulan-bulan September. Jadi anak masuk sekolah, anak daftar sekolah itu biasanya akan berpengaruh kepada usaha jasa di bidang bengkel. Nah, itu kita bisa lakukan, itu evaluasi kita lebih banyak. Kalau kita pas lagi rame, contoh saja di manajemen bengkel ya kita harus poskan pembiayaan di bulan-bulan yang lagi pas surut tersebut. Jadi ketika kita pas lagi surut, kita sudah ada posting untuk pembiayaan atau produksi di dalam sebuah usaha tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang pandemi ya Mbak, cara mengatasi pandemi ya itu tadi Bapak juga bertanya bagaimana dalam posisi pandemi kemarin supaya usaha itu bisa berjalan dan tidak ada kendala. Nah, alhamdulillah di saya itu memang kita menjalin hubungan baik dengan customer-customer yang ada di saya. Jadi di samping kita sebagai customer dan pelanggan, tetapi kita juga ada hubungan tali silaturahmi atau kedekatan dengan pelanggan-pelanggan dari Prima Mitra. Jadi dengan kedekatan tersebut, alhamdulillah kita bisa mencarikan solusi yang baik untuk mereka, Mbak. Jadi alhamdulillah tetap berjalan terus dengan cara itu. Engagement tetap harus dijalankan, bahkan ditingkatkan ya Pak dengan para Iya, betul. loyal customer ya Bapak. Betul, Kalau boleh iya. tahu, Bapak ada datanya nggak sih? Loyal customer Bapak tuh sekarang ini ada berapa? Ada berapa banyak? Iya, mungkin tepatnya sih ada di admin ya, Mbak. Itu ya kurang lebih ya bisa sampai ribuan lah. Cuman lebih Wow. tepatnya data ada di admin. Itu kurang lebih sekitar ribuan lah customer saya dari yang paling dekat paling sampai dengan orang luar kota juga. Kebetulan letak bengkel saya kan strategis di jalur provinsi, jadi sering juga ada orang mudik ataupun pas lebaran mereka pulang kampung kemudian terjadi masalah dalam kendaraannya. Nah, alhamdulillah tetap kita masukkan data tersebut karena bentuk daripada empati Prima Mitra terhadap customer-customer kita kayak gitu, Mbak. Iya, betul. Salah satunya menjaga hubungan baik itu yang membuat bisnis Bapak bertahan walaupun kondisi istilahnya sedang tidak baik-baik saja beberapa waktu lalu, seperti itu ya Pak ya Betul, Mbak, strateginya. betul. Jadikanlah customer kita itu seperti keluarga bengkel. Jadi mereka akan berkonsultasi juga mudah, Iya. berkoordinasi juga enak, nyaman. Pokoknya
mobil masalah itu membawa masalah si ownernya, tetapi jangan dibikin masalah, kasih solusi. Jadi mereka supaya secara psikologi mereka pun juga tenang, ditenangkan dulu psikologisnya supaya tidak panik. Itu yang kami lakukan, Pak. Hebat, hebat Pak. Jadi dari segi psikologis juga Bapak perhatikan ya, karena biasanya orang panik Betul, dulu nih betul. kalau terjadi Iya, apa-apa sama kendaraannya. iya Udah Pak, panik mobilnya duluan. mogok, sudah Heeh, kena masalah, jangan dikasih masalah lagi, iya, kasihnya ya solusi kayak gitu. dikasih tenang, dikasih teh juga nggak Pak? Iya, kopi juga. Teh, kopi ya, duduk dulu ngopi dulu gitu ya. Betul, betul. Nanti biar Iya, tim kami yang ngobrol santai. mengerjakan. Wah, keren Betul, banget. betul. Baik Pak. Pak Adi, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Setelah Baik, ini kita Mbak. akan ngobrol lagi tentang semangat inovasi tumbuh bersama UMKM Bengkel di Indonesia bersama Pak Adi, pemilik Bengkel Prima Mitra Auto Service. Nah, kami juga mengundang Anda yang ingin ikut berkomentar atau bertanya lewat YouTube kami. Bisa langsung membuka berita KBR atau bisa juga di nomor WhatsApp 0812 118 8181 atau telepon kami di nomor 0800 245 7893.